Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Pak Esra pernah mengatakan bahwa iman yang sejati itu percaya pada seluruh isi Alkitab. Jika ada seseorang yang tidak mempercayai beberapa ayat dalam Alkitab, apakah itu benar-benar iman sejati atau tidak? Beberapa ayat tidak dipercaya itu lihat apa dasarnya. Karena begini, kalau kita studi mendalam, studi biblika, maka memang kita akan menghadapi beberapa problem manuskrip. Problem-problem manuskrip itu memang beberapa ayat memang diperdebatkan. Apakah memang itu bagian yang asli dari kitab suci atau tidak? Ya, biasanya bagian-bagian yang punya problem manuskrip itu yang di dalam Alkitab kita ditulis kasih tanda kurung tegak itu. Itu belum tentu salah. Karena lembaga Alkitab itu tidak berurusan dengan benar atau tidak. Itu, dia mau menyajikan semua. Kalau dia tulis semua seperti apa adanya, orang mungkin berpikir bahwa itu nggak ada masalah. Kalau bagaimana kalau itu penambahan? Tapi kalau dia hapus, bagaimana kalau itu benar? Mengapa kok bisa ada begitu? Ya begini, karena kalau saya punya satu dokumen yang asli dari saya namanya autograf, salinannya namanya manuskrip. Kalau mau dapat manuskrip pergi fotokopi, 100% sama. Tapi zaman dulu fotokopi belum ada. Orang kerjanya menyalin. Beda dengan para kaum masorah yang menyalin perjanjian lama. Itu profesional semua tuh. Menyalin tuh ada yang mereka menyalin tuh ada yang hitung satu lembar berapa baris, satu baris pertama berapa kata, baris pertama itu berapa huruf, itu ditotal semua supaya menghindar kesalahan. Tapi penyalin perjanjian baru ini orang-orang awam yang mereka tidak menjadi petugas resmi menyalin, mereka menyalin untuk diri sendiri. Nah, ambil contoh ya. Saya punya naskah asli. Lalu jatuh ke tangan saudara, sebelum hancur saudara salin. Waktu saudara salin, tahu-tahu kelewat satu kalimat. Ini bukan komputer yang tinggal disisip bisa. Maka terpaksa saudara kasih catatan di pinggir. Itu demi kepentingan saudara. Karena saudara tahu itu dalam teks hanya kasih masuk di pinggir saja. Karena kelewat. Tapi tiba-tiba naskah saudara itu jatuh ke orang belakang. Orang belakang tidak menyadari bahwa naskah di pinggir itu bagian asli. Maka dia salin hanya yang di dalam itu. Maka hilanglah satu kalimat di sana. Atau ada orang yang bilang, sebab ada 3 yang bersaksi di surga. Dia nafsir. Apa itu 3 ya? Ini pasti Bapa, Anak, Roh Kudus nih. Maka dia kasih catatan pinggir untuk dirinya. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti 1 Yohanes 5 ayat 7-8 itu ya. Dia tak bermaksud menambah firman. Papa saya itu orang dulu yang Alkitabnya tuh di sebelahnya tuh isi catatan banyak itu. Berisi tafsiran-tafsiran dia yang dia taruh di pinggir tuh. Tapi karena ini Alkitab cetakan, lalu catatan tangan kelihatan bahwa ini tambahan.
Tapi bagaimana kalau semuanya catatan tangan? Dia tambah itu hanya untuk pengetahuan dia sendiri. Begitu jatuh ke orang belakang pikir itu masuk teks. Maka waktu dia salin berikut, yang catatan pinggir itu dia masukkan di dalam. Maka, nah itu yang namanya problem manuskrip. Maka begitu satu teks, ada satu kalimat, pertanyaannya ini sebenarnya tidak ada, tapi muncul, atau pada manuskrip yang tidak ada itu ada tapi dihilangkan atau menghilang. Kita orang Kristen tidak merasa tabu untuk membuka itu. Karena Alkitab kita ilmiah. Bisa diuji. Itu cuma kesalahan-kesalahan kecil yang seringkali bisa diatasi dari perbandingan terjemahan. Misalnya, naskah Alkitab yang khusus perjanjian lama, yang sekian lama menjadi standar penerjemahan itu adalah naskah-naskah Masoretic text dari abad 9 sebelum Masehi. Itu yang dipakai. Tiba-tiba muncullah penemuan Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati yang dari abad kedua sebelum Masehi. Dari abad 9 sampai abad kedua sebelum Masehi itu lama. Dan ditemukanlah naskah Laut Mati seluruh kitab perjanjian lama, kecuali kitab Esther. Nah, kalau mau tahu kitab yang naskah Masoretis yang kita pakai abad 9, dibandingkan masih asli atau tidak dengan abad 2 sebelum Masehi, ya banding saja. Setelah perbandingan antara Masoretic text dan Dead Sea Scroll, maka tingkat keakuratannya adalah 99,5%. 0,5 miss. Kenapa? Karena ada robek-robek, ada beberapa kesalahan kalian. Aryeh misalnya, tertulis haroeh misalnya. Nah itu, karena kalau bunyinya mirip, ini kan satu tukang baca, satu tukang salin. Dia baca kurang jelas, ini ngantuk. Itu bisa salah. Ya, tadi 99. Jadi sekarang, misalnya karena saya ngerti problem manuskrip, sehingga setelah mengadakan penelitian saya kok tidak yakin bahwa teks ini bagian dari manuskrip yang asli, autograf. Itu tidak anggap saya orang tidak beriman. Ini masalah ilmiah. Lain cerita kalau tidak ada persoalan manuskrip, tapi dia nggak mau percaya. Ini orang-orang yang mempersoalkan persoalan manuskrip ini bukan orang liberal, bukan. Ini orang-orang Injili juga yang sangat percaya Alkitab firman Allah, tapi mereka ilmiah. Dan mereka tidak mau menutup fakta bahwa memang ada problem manuskrip di situ. Termasuk misalnya Markus pasal 16 ayat 9 ke atas, beberapa terjemahan Alkitab itu akhirnya tidak mengandung Markus itu. Yang salah satunya adalah tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan memegang ular, minum racun, dan tidak apa-apa. Nah itu kan sering diserang oleh Islam kan? Ya, sebenarnya gampang saja kalau orang Islam menyerang. Mereka bawa racun. Menurut ayat ini, tanda ini menyertai orang percaya. Kalau memang kita benar, coba minum racun sekarang. Kalau kita mau jawab ilmiah kan gampang saja. Teks itu tidak asli. Diperdebatkan keaslian. Tapi kalau kita jawab begini kan, orang Islam kan akan bersorak-sorai kan? Karena mereka nggak ngerti problem teks. Maka saya, walaupun demikian, saya tidak memilih menjawab begitu. Karena menurut saya, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Saya memilih jawaban yang lain. Ayat itu berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Artinya adalah di sepanjang zaman orang percaya ini pernah terjadi kasus begini, terjadi begini-gini. Misalnya Paulus kena gigit ular, tapi dia tidak mati. Ada banyak kesaksian orang minum racun, tapi tidak mati. Nah, ayat itu berkata kalau kamu, itu kan terletak dalam konteks misi. Beritakan Injil bagi semua bangsa, semua makhluk. Dalam pemberitaan Injil kamu bisa hadapi masalah. Misalnya kamu diracun, kamu tidak akan mati diracun. Tapi yang kalian tawarkan kepada saya adalah membawa racun di depan saya, suruh saya minum. Mazmur 91 itu berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya. Kalau kamu berjalan ada bahaya, malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Tapi iblis mencaplok ayat itu.
membawa Yesus ke hubungan bait Allah dan suruh terjun dari sana pakai Mazmur 91. Terjunlah dari hubungan bait Allah sebab ada tertulis mengenai engkau. Malaikat akan menatang engkau supaya engkau tidak terantuk pada batu. Jadi ayatnya mengatakan kalau ada bahaya Tuhan akan menolong. Tapi setan membawa suruh terjun, itu namanya cari bahaya. Cari bahaya sendiri itu bukan namanya beriman, tapi namanya mencobai Tuhan Allah. Maka Yesus bilang jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kalau saya menginjil dan orang kasih saya racun, saya yakin Tuhan bisa menolong saya. Tapi kalau kamu bawa racun sini suruh saya minum, saya akan gak mau minum. Itu mencobai Tuhan Allah. Dan kamu seperti setan yang mencaplok ayat itu lalu menyuruh Yesus ini. Jadi lebih baik saya tidak mencobai Tuhan Allah dari saya mengikuti pekerjaan setan yang kamu tawarkan pada saya. Ya begitu kan, jauh lebih aman. Ya, jadi tergantung dia tidak percaya itu kenapa harus diteliti. Ya, oke. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.